Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 4 SD, yaitu kurikulum merdeka, tepatnya bab 2 tentang pembagian. Bagian pertama kita akan belajar tentang aturan pembagian. Bagian 1. Bagian 1 ini ada 24 coklat, jadi ini sudah ada coklatnya. Kemudian coklat ini kita akan bagi kepada 4 orang anak. Jadi pertanyaannya, berapakah coklat yang didapat setiap anak? Jadi kalau kita hitung ini, tentunya ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga pada kotak warna biru ini kita jawab dengan 6 untuk setiap anak. Kemudian di bagian samping kiri ada kalimat matematikanya, yaitu 24 bagi 4 sama dengan titik-titik. Jadi kotak ini tentunya kita isi dengan 6. Nah, sudah terjawab. Jadi inilah kalimat matematika daripada coklat ini tadi, di mana yang 24 ini di bagian depan ini adalah coklatnya, banyaknya coklatnya. Kemudian 4 ini adalah banyaknya anak, dan 6 ini adalah hasil yang didapat setiap anak. Jadi untuk lengkap keterangannya, 6 itu adalah hasil baginya, kemudian 24 ini adalah pembaginya, ini kalau dalam kalimat matematika, dan 24 itu ada bilangan yang dibagi. Nah, kemudian pada di bagian bawah ada 8 anak, coklatnya masih tetap 24. Pertanyaannya, berapakah coklat yang didapat setiap anak? Jadi di sini tentunya ada 3. Kita lihat ini, ada 8 anak berderet di sini, setiap anak dapat 3. Kita jawab, pada bagian kotak warna hijau ini adalah 3 untuk setiap anak. Kemudian pada bagian samping kiri ada di sini kalimat matematikanya, yaitu 24 bagi 8 sama dengan titik-titik. Maka jawabannya sama, yaitu 3. Nah, ini kalau kita tulis dalam kalimat matematika, di mana 24 ini adalah bilangan yang dibagi, sedangkan 8 ini adalah pembagi, 3 adalah hasil. Di bagian 2, aturan apakah yang bisa kamu amati antara pembagi dan hasil baginya? Nah, sekarang kita lihat ini tadi. Kalau pembaginya 4, hasilnya 6. Kalau pembaginya 8, hasilnya 3. Maka bisa kita simpulkan aturannya adalah pembaginya besar, hasilnya kecil. Nah, berikutnya, jika pembaginya menjadi 2 kali lebih besar, maka jawabannya akan 1/2 kali lebih kecil. Di bagian 3, ujilah aturan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Nah, jadi ini ada 2 soal. Di bagian atas, 12 bagi 2 sama dengan 6. Dan yang di bawah 12 bagi 4 sama dengan 3. Coba kita lihat pembaginya. Di bagian atas ini, kita lihat arah panah warna merah ini. Ini adalah pembagi, ini bagian atas 2 dan di bawah 4. Jadi kita cari, ternyata hubungannya 2 kali berapa supaya ada sama dengan 4. Maka jawabannya adalah 2 kali 2. Jadi di kolom ini kita isi dengan 2. Kemudian pada jawaban, di atas jawabannya 6, di bawah 3. Hubungannya 6 bagi, ini bagi berapa supaya menghasilkan 3. Jadi 6 bagi 2 juga. Berikutnya, 12 bagi 3 sama dengan 4. 12 bagi 6 sama dengan 2. Kita lihat hubungan untuk pembaginya di bagian tengah. 3 kali berapa supaya menghasilkan 6. Jadi tetap di sini kita ganti dengan 2. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Pada di bagian jawaban, bagian atas jawabannya 4, bagian di bawah 2.
hubungannya 4 bagi berapa supaya sama dengan 2? Maka jawabannya 4 bagi 2. Di bagian nomor 2, berikutnya ada kotak titik-titik sini, ada kotak atau ada beberapa coklat. Jika setiap anak menerima 3 coklat, berapa banyak anak yang bisa menerima coklat? Nah, semisal kita ambil di sini tadi coklatnya banyaknya adalah 24. Kita isi di sini 24. Pertanyaannya, kalau setiap anak dapat 3 atau jawabannya 3, berapakah banyaknya anak yang ada menerima coklat? Jadi jawabannya tentunya adalah 8. Jadi 24 bagi 8 sama dengan 3. Nomor 1, isilah kotak dengan bilangan yang lain dan perhatikan hubungan antara kotak dengan jawabannya atau hasil baginya. Nah, di sini ada kotak dibagi 3. Jadi soal-soal di bawah ini pembaginya adalah 3. Kalau kita perhatikan dengan pembagi yang sama, kalau kita perhatikan di sini, bilangan yang dibagi adalah besar, maka kita mendapatkan hasil yang besar pula. Tapi kalau bilangan yang dibagi kecil, maka kita mendapatkan hasil yang kecil. Contohnya ini 24. 24 bagi 3, 8. Bandingkan dengan di bawah 27. Ini lebih besar, maka hasilnya di sini juga besar. Nah, kemudian di sini 12 bagi 3. 12 ini lebih kecil lagi, maka hasilnya kita temukan di sini lebih kecil lagi. Berikutnya kita bisa mendapatkan bahwa hasil dan pembaginya ini kalau kita kali ini mendapatkan 24. Jadi misalnya di sini 3 kali 8 itu adalah 24. 3 kali 9 adalah 27. Itulah hubungan yang kita lihat di sini. Nah, sekarang coba kita isi pada soal bagian bawah. 12 bagi 3, 4. 24 bagi 3 sama dengan 8. Kita lihat hubungannya untuk di bagian depan atau bilangan yang dibagi. Di sini 12 kali berapa supaya 24? Nah, misalnya kita kali di sini berarti kita kali 2. Kita kali 2, 12 kali 2, 24. Dengan cara yang sama kita kali juga jawabannya di sini hasilnya 4 kali berapa supaya 8. Jadi di sini kita kali dengan 2. Karena 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, jadi ternyata ini antara bilangan yang dibagi dan hasilnya, kalau dibagi di bilangan yang sama, maka akan mendapatkan juga hasil yang sama. Jadi 12 kali 2, 24, 4 kali 2, 8. Kita lihat pada bagian di sebelah kanan, 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3 sama dengan 3. Coba kita lihat hubungan daripada soal bilangan di depan. 27 bagi berapa supaya sama dengan 9. Jadi kita jawab di sini 27 bagi 3. Dengan cara yang sama, kita lihat jawabannya di sini, 9 bagi berapa supaya menghasilkan 3. Jadi di sini jawabannya 9 bagi 3. Dari keterangan di atas, nomor 2, aturan apakah yang bisa kamu amati untuk bilangan yang dibagi dan hasil baginya? Jadi kita jawab di sini. Jika bilangan yang dibagi dikali dengan 2, maka hasilnya juga harus dikali dengan 2, asal pembaginya sama. Begitu juga sebaliknya, di bagian bawah jika bilangan yang dibagi itu dibagi ada dengan 2, maka hasilnya juga harus dibagi dengan 2, asal pembaginya sama. Nomor 3, jika kamu memotong ini titik-titik meter dari pita yang panjangnya titik-titik meter, itu dalam lingkaran akan menghasilkan persis 3 potongan pita. Jadi kita lihat nomor 1, ada pita ini panjangnya 24 meter. Lalu
kita potong 8 meter, 8 meter. Nah, maka yang jadi ada 3 potongan, 1, 2, 3. Dalam matematika, kita tulis 24 bagi dengan 8, jadi 24 bagi 8 sama dengan 3. Nah, disinilah 3, di sini 3 potongan. Nah, sekarang kita isi bagian nomor 2. Ayo tuliskan ilustrasi ini menjadi kalimat pembagian dengan menggunakan simbol kotak dan lingkaran. Nah, jadi pertama, jadi kita ambil soal di bagian di atas. Kotak ini kita isi dengan 24. Kita isi 24 ini. Lalu dari 24 ini, 24 meter, kita bagi 8 meter. Nah, 8 pada bagian lingkaran, di 8 juga, ini 8 meter. Nah, sekarang kita buat kalimat matematikanya. 24 bagi dengan 8 sama dengan 3. Sekarang di bagian 3, ayo temukan bilangan yang tepat untuk mengisi kotak dan lingkaran. Adakah aturan yang bisa kalian amati tentang hubungan antara kalimat matematika di bawah ini? Jadi kita lihat ini. Ini adalah pembagian 24 bagi 8, 3. Semua hasilnya di sini adalah 3. Kita amati di sini. Pembagian pada kalimat matematika ini menghasilkan 3. Oke, berikutnya. Nomor 4, urutkan kartu 12 bagi 4 sama dengan 3 dan 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian bandingkan. Jadi kita tulis di bagian atas ini bilangannya kecil, 6 bagi 2. Nah, kita lihat hubungannya. Kalau kita kali di bagian depan ini 6 kali berapa supaya sama dengan 12. Nah, jadi di sini kita jawab 6 kali 2. Dengan cara yang sama, kita lihat pada pembaginya 2 kali berapa supaya sama dengan 4. Jadi juga dijawab 2 kali 2. Lalu di bagian sebelah kanan, angka yang besar kita simpan di atas, 12 bagi 4, di bawah 6 bagi 2. Kita lihat hubungannya, 12 bagi 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Jadi kotak itu kita isi dengan 2. Cara yang sama juga, 4 bagi berapa supaya sama dengan 2. Jadi 4 bagi 2. Tentunya di sini dikali ini dengan bilangan yang sama, dikali dengan bilangan yang sama. Jadi di sini kita jawab bilangan yang sama. Begitu juga ini, kita bagi dengan bilangan yang sama. Kemudian berikutnya, ujilah urutan tersebut dengan soal pembagian yang lain. Kita lihat di sini, 9 kali berapa supaya 27. Jadi jawabannya 9 kali 3. Kita isi 3 di sini. Lalu kita lihat pembaginya, 3 kali berapa supaya menghasilkan 9. Berarti 3 kali 3. Nah, sekarang di bagian sebelah kanan, 6 kali berapa supaya 24. Jadi 6 kali 4. Begitu juga di sebelah kanannya, 2 kali berapa supaya 8. 2 kali 4. Di bagian bawahnya, 9 bagi 3. Berarti di sini 9 bagi berapa supaya dapat 3. Kita isi kolom dengan 3. Begitu juga ini, kolom ini kita isi 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi ini sama angkanya. Begitu juga ini, 12 bagi berapa supaya 3, yaitu 12 bagi 4. Dan di sini juga 4 bagi berapa supaya sama dengan 1. Jadi 4 bagi 4. Sehingga kita buat kesimpulan, dalam pembagian, jawaban hasil bagi akan sama jika bilangan yang dibagi dan pembaginya
dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita lihat bagian 4. Ayo kita gunakan aturan pembagian untuk menemukan bilangan yang tepat untuk kotak ini. Nah, sekarang ini nomor 1, 32 bagi 8 itu berapa? 32 bagi 4 sama dengan 8. Sehingga untuk menemukan ini 8 bagi 4 juga di sini kita isi dengan 2. Jadi 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka kotak ini kita isi dengan 2. Kemudian di nomor 2, 24 bagi 2 sama dengan berapa bagi 8. Nah, jadi kita lihat di sini hubungannya. Ini 2 dengan 8 dikali 4. Maka di sini juga di bawah 14 kali 4 supaya menghasilkan titik-titik. Jadi sini 14 kali 4 dapat 56. Jadi kalau kita uji, 14 bagi 2 itu 7. 56 bagi 8 itu adalah juga 7. Berikutnya, Eureka memiliki 12 kelereng, Sandi memiliki 3 kelereng. Jadi kelerengnya ini sudah ada kalau kita kelompokkan. Kita kelompokkan dulu kelerengnya Santi. Nah, ini jadi di Eureka juga kita kelompokkan 3-3. Nah, jadi ada 4 kelompok. Dengan sendirinya perbandingan kelereng Eureka dan Santi ini adalah 4:1. Maka disimpulkan berapa kali lebih banyak kelereng yang dimiliki Eureka jika dibandingkan dengan kelereng Santi. Jadi 4 kali lebih banyak. Berikutnya nomor 6. Uang Tagor Rp1.200, sedangkan uang Danang Rp300. Berapa kali lebih banyak uang yang dimiliki Tagor dibandingkan dengan uang yang dimiliki oleh Danang? Nah, sekarang kita lihat bagian nomor 1 ini ada 12 uang logam Rp100. Jadi jumlahnya semua ini adalah 1.200. Sedangkan Dana 3 uang logam jumlahnya 300. Jadi kalau kita bikin perbandingannya berarti sini 1.200 banding 300. Kalau kita sederhanakan masing-masing dibagi 100, di atas tinggal 12 bagi 3. Jadi hilangkan saja ini 20. Lalu kita bagi lagi masing-masing bagi 3. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Maka kita bisa simpulkan bahwa kelereng Tagor itu 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan kelereng Dana. Nah, inilah jawabannya. Di bagian 2, ayo isi angka yang tepat di kotak di bawah ini. Jadi kita tulis dalam bentuk kotak. Nah, kita lihat di sini 1.200 bagi 300. Coba kita lihat ke bawah. Ini kita bagi dengan 100, maka hasilnya tinggal 12. Kemudian ini 300 juga bagi 100, tinggal hasilnya 3. Sehingga di sini kita temukan 1.200 bagi 300 itu sama dengan 4. Sama halnya di bawah, 12 bagi 3 sama dengan 4. Dan 4 bagi 4 sama dengan 1. Kemudian nomor 7. Berapa kali lebih banyak Rp24.000 dibandingkan dengan Rp4.000? Kita buat perbandingannya, yaitu 24.000 banding 4.000. Kita hapus nolnya atau kita bagi 1.000, tinggal masing-masing 24 bagi 4. Lalu kita kecilkan lagi masing-masing bagi 4. 24 bagi 4 sama dengan 6:1. Jadi kesimpulannya adalah 6 kali lebih banyak. 24.000 ini 6 kali lebih banyak dibanding dengan Rp4.000. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.